Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan rencana aksi yang telah saya buat dalam laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon, gelombang 1, angkatan 13 tahun 2025, dengan tema optimalisasi pembinaan industri demi terwujudnya industri kecil menengah IKM naik kelas. Sebelum saya memaparkan hasil laporan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nalia Kusmawati Sumbada dengan NIP 1983 06 15 2024 21 2002. Jabatan saya adalah Pembina Industri Ahli Pertama pada bidang perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Hal tersebut tertuang dalam misi Kabupaten Cirebon sebagai berikut. Yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, yaitu menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, yaitu menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, yaitu menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, yaitu menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Untuk pendahuluan, laporan rencana aksi ini memiliki latar belakang sebagai berikut. Industri kecil menengah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian adalah salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan industri nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Undang-undang ini juga mengatur rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Berikut beberapa peran IKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, membantu pemerataan pendapatan. Yang ketiga, membantu mengurangi kemiskinan. Yang keempat, membantu meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Serta yang kelima, membantu memberikan pemasukan devisa bagi negara. Adapun maksud dan tujuan rencana aksi ini adalah optimalisasi pembinaan industri terhadap industri kecil menengah atau IKM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan daya saing produk IKM. Untuk tempat dan waktu, kegiatan rencana aksi ini akan dilaksanakan di bidang perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon pada tanggal 1 Maret tahun 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari tahun 2029. Adapun isu yang diambil pada laporan rencana aksi ini adalah sebagai berikut.
Ada beberapa masalah yang menyebabkan belum optimalnya pembinaan industri terhadap industri kecil menengah atau IKM, antara lain terbatasnya personil dan waktu pelaksanaan pembinaan. IKM belum memahami dan mengerti akan pentingnya regulasi dalam berusaha, yaitu legalitas usaha dan legalitas produk. Oleh karena itu, isu yang dapat disimpulkan yaitu kurang optimalnya sosialisasi terhadap IKM tentang pentingnya legalitas usaha dan legalitas produk. Solusi yang dapat kita terapkan untuk isu yang diambil pada laporan rencana aksi adalah optimalisasi pembinaan industri merupakan langkah yang dibuat oleh bidang perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon untuk dapat lebih meningkatkan peran serta ASN P3K dalam membina industri kecil menengah atau IKM agar dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk sehingga menjadi IKM naik kelas. Adapun rencana kerja yang telah saya buat pada laporan rencana aksi ini sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan sosialisasi dan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB dan Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS dengan tujuan kinerja industri kecil menengah atau IKM memiliki legalitas usaha berupa NIB dan terdaftar dalam database Kemenperin RI melalui akun SIINAS. Indikator pencapaian IKM Kabupaten Cirebon 100% telah memiliki NIB dan akun SIINAS dengan waktu perolehan tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Yang kedua, kegiatan sosialisasi dan pembuatan sertifikat PIRT dan sertifikat halal dengan tujuan kinerja memperluas jejaring pemasaran produk IKM. Indikator pencapaian IKM Kabupaten Cirebon 100% telah memiliki sertifikat PIRT dan sertifikat halal dengan waktu perolehan tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Yang ketiga, sosialisasi cara produksi pangan olahan yang baik yaitu CPPOB dan merek dagang atau MD dengan tujuan kinerja, tempat proses produksi, cara produksi, dan produk yang dihasilkan memenuhi standar yang diterapkan. Dengan indikator pencapaian, IKM Kabupaten Cirebon memiliki kualitas produk yang maksimal serta memudahkan untuk mempromosikan produk dengan waktu perolehan tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Yang keempat, kegiatan sosialisasi Standar Nasional Indonesia yaitu SNI dengan tujuan kinerja produk yang dihasilkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI dengan indikator pencapaian IKM Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dengan waktu perolehan tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dan yang kelima, kegiatan sosialisasi hak kekayaan intelektual atau HKI dengan tujuan kinerja membantu produsen melindungi hasil produknya dan diakui secara hukum. Dengan indikator pencapaian, produk IKM terhindar dari plagiarisme dengan waktu perolehan tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari rencana aksi ini adalah diharapkan P3K dapat berperan aktif dalam pembinaan industri yang lebih optimal serta dapat mewujudkan
Industri Kecil Menengah Kabupaten Cirebon menjadi IKM naik kelas. Adapun dokumentasi dari rencana kerja, laporan rencana aksi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Foto yang pertama yaitu review usulan KIK motif batik Kabupaten Cirebon. Untuk foto yang kedua adalah kegiatan pembinaan industri dalam rangka memperluas jejaring pemasaran produk IKM dengan mengikuti bazar. Foto yang ketiga yaitu sosialisasi dan pembuatan nomor induk berusaha untuk industri kecil menengah atau IKM. Dan foto yang keempat yaitu sosialisasi dan pembuatan akun SINAS untuk industri kecil menengah. Sekian presentasi laporan rencana aksi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.